Insiden ini melibatkan putra seorang imam yang dirinya sendiri juga merupakan imam di sebuah masjid. Dia sangat saleh, menjaga diri dari kesenangan duniawi dan seorang hafiz Al-Quran. Dia melaksanakan salat el-waktu, menunaikan tahajud, dan teladannya dibicarakan di seluruh desa. Hanya 1 hari sebelum pernikahannya, dia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Seluruh desa tenggelam dalam kesedihan dan setiap mata menjadi basah. Ketika jenazahnya diangkat untuk dimakamkan di kuburan, sebuah pemandangan aneh disaksikan di sana. Segera setelah iring-iringan jenazah sampai di dekat pemakaman, badai kuat tiba-tiba mulai bertiup dan jenazah itu jatuh ke tanah dari tangan orang-orang yang menggotongnya. Orang-orang berhenti. Mereka menunggu badai mereda. Ketika angin berhenti, jenazah diangkat lagi. Namun begitu mereka sampai di dekat liang lahat, hal yang sama terjadi lagi. Kini ketakutan dan keheranan memenuhi hati orang-orang. Tidak ada yang bisa mengerti apapun. Imam Sahib berdiri di dekat jenazah putranya sambil menangis. Bahkan dia pun tidak memiliki jawaban atas pertanyaan apapun. Hanya satu hal yang berputar di benak semua orang. Mengapa ini terjadi pada jenazah seseorang yang dianggap begitu saleh? Dan dengan jawaban atas pertanyaan inilah temannya tiba di desa tidak lama kemudian yang menceritakan kebenaran yang membuat seluruh desa terpanah. Jika teman-teman ingin mengetahui rahasia ini, maka pastikan tetap menyimak hingga akhir video karena ada pelajaran besar yang tersembunyi di dalamnya bagi kita semua yang sangat penting untuk diketahui. Rafiq Sahib adalah orang yang sangat saleh dan takut kepada Allah. Dia hanya memiliki 2 anak. Anak perempuan tertua bernama Jamela yang sudah dia nikahkan dan ada seorang putra bernama Syahzin. Syahzin adalah anak laki-laki yang sangat sederhana, mulia, dan cerdas sejak masa kanak-kanak. Dia sangat gemar membaca, menulis, dan ingin menjadi orang hebat. Sejak kecil dia sering memberitahu ayahnya bahwa dia akan menjadi orang kaya, memiliki banyak uang, harta, dan segalanya. Imam Sahib sering tertawa dan menegurnya. Anakku, janganlah rakus akan harta. Kekayaan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Ia tidak bisa memberikan ketenangan pikiran. Ayah Zin sering mendengarkan kata-kata ayahnya dengan kepala tertunduk. Imam Sahib terbiasa memberikan nasihat kepadanya setiap saat. Dia terus mengajarkan hal-hal baik tentang agama. Dia mengira putranya juga akan sabar seperti dirinya. Namun, dia tidak tahu bahwa putranya memiliki watak yang sama sekali berbeda darinya. Ketika Syahzin meraih kesuksesan dalam ujian matrikulasi dengan nilai bagus, dia sangat bahagia hari itu. Dia merasa bahwa sekarang semua mimpinya akan segera terwujud. Dia pulang ke rumah dan dengan gembira memberikan kabar kesuksesannya kepada Imam Sahib. Imam Sahib bersyukur kepada Allah dan bersujud. Setelah melakukan salat syukur, dia mendatangi Syahzin dan berkata, "Anakku, aku telah menunggu hari ini begitu lama. Menunggu kapan kamu menyelesaikan matrikulasi dan kapan aku akan memberitahumu tentang pilihanku. Atau lebih tepatnya apa pilihanku ini adalah perintah agama. Ini adalah jalan Allahku. Siapapun yang berjalan di jalan Allah akan mendapatkan kesuksesan." Syahzin mulai memandang dengan heran dan berkata, "Apa maksud ayah? Apa yang ingin ayah katakan? Katakan padaku dengan jelas." "Anakku, ayah sudah lama berpikir bahwa ketika matrikulasimu selesai, ayah akan mengirimmu ke kota untuk belajar. Bukan untuk pendidikan duniawi, melainkan untuk pendidikan agama. Ayah ingin kamu menghafal Al-Quran dan bersamaan dengan ini, memperoleh pendidikan agama juga. Lalu kamu datang ke desa dan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kamu sendiri yang harus memenuhi tanggung jawab sebagai imam di masjid ini. Inilah impianku. Inilah yang selalu kupikirkan. Dan ayah sepenuhnya yakin bahwa kamu akan mendukung ayah dalam mewujudkan impian ini dan tidak akan menolak sama sekali." Syahzin tertegun dan merasa gelisah. "Ayah, aku juga punya impian sendiri. Aku juga sudah memikirkan sesuatu untuk diriku sendiri. Bagaimana ayah bisa melakukan ini?" Namun, keputusan Imam Sahib sudah bulat. "Anakku, kamu akan pergi ke kota dan kamu juga akan menghafal Al-Quran serta menuntut ilmu agama." Syahzin tenggelam dalam pikiran. "Baiklah,
Ayah, aku siap menerima kata-katamu. Syahzin mengatakan itu hanya sekadar untuk mengatakannya saja. Namun sekarang dia merasa cemas tentang bagaimana dia akan mundur dari tujuannya sendiri. Di masa kecil ia biasa beribadah dengan penuh semangat. Namun sekarang ia melaksanakan salat karena terpaksa. Ia memang tetap pergi ke masjid waktu, tetapi hati dan pikirannya tetap melayang di tempat lain. Karena takut kepada ayahnya, ia memenuhi perintah agama, namun tanpa ketertarikan penuh. Saat ini ia merasa khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Pada masa itu, Imam Sahib mengalami kecelakaan dan terluka sangat parah. Kakinya mengalami banyak cedera. Ia sangat khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan sekarang. Bagaimana biaya rumah tangga akan berjalan? Dalam situasi seperti itu, penduduk desa banyak membantu mereka. Setiap bulan mereka bahkan menaruh bahan makanan di rumah dan meninggalkan sejumlah uang di tangan istri Imam Sahib. Karena hal itu kehidupan mereka berjalan dengan baik. Namun semua impian Syahzin kini hancur berantakan. Suatu hari Imam Sahib mulai berkata, "Anakku, ayah sendiri ingin membawamu ke sebuah madrasah di kota, tapi sekarang ayah tidak berdaya untuk bergerak. Lakukanlah satu hal. Pergilah ke teman ayah dan mintalah bantuan darinya. Dia pasti akan membantumu masuk ke madrasah yang bagus." Syahzin berkata, "Ayah, aku akan mencari tempat masuk sendiri sekarang. Jangan khawatirkan aku lagi. Aku bukan lagi anak kecil, tetapi sudah menjadi dewasa dan aku akan melakukan apa yang ayah katakan." Dalam sekejap, Syahzin telah memutuskan apa yang harus ia lakukan. Ia berangkat dengan gembira dari desa dengan membawa beberapa dokumen dan perlengkapan penting lainnya. Lalu mulai tinggal di sebuah asrama di kota. Alih-alih pergi ke madrasah, ia mendaftar ke sebuah perguruan tinggi dan mulai menyelesaikan studinya serta tetap pergi ke madrasah paruh waktu. Namun, hanya setelah beberapa hari ketika tiba giliran untuk membayar biaya asrama, ia merasa malu. Sekarang alasan apa yang harus ia berikan kepada anggota keluarganya? Ia menempuh pendidikan ini secara sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Ia sangat khawatir dan sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba teman sekelasnya Daniel datang kepadanya dan berkata, "Ada apa, Syah? Kamu tampak khawatir? Apakah semuanya baik-baik saja?" Syahzin memandang Daniel dengan terkejut. Daniel juga seorang pemuda dari keluarga biasa seperti dirinya. Tetapi melihat gaya hidupnya yang mewah dan pakaiannya yang megah, siapapun bisa merasa iri padanya. Beberapa hari yang lalu, ia juga telah membeli motor yang sangat indah yang membuat semua anak laki-laki di kampus, termasuk Syahzin, merasa tergiur. Kemudian Daniel berkata dengan gaya yang angkuh bahwa ini baru permulaan. Dia akan segera menjadi pemilik mobil yang sangat besar juga. Syahzin menceritakan semua kesulitannya kepada Daniel. Daniel mulai menatapnya dengan tajam dan berkata, "Haruskah aku memberimu sebuah saran atau lebih tepatnya sebuah instruksi? Jika kamu mengikuti kata-kataku, kamu akan beruntung. Seperti caraku menikmati hidup, kamu juga akan menikmatinya. Kamu akan hidup bergaya sepertiku. Katakan padaku, apakah kamu juga ingin menghabiskan hidupmu sepertiku?" "Ya, ya. Mengapa tidak?" Syahzin menjawab dengan cepat. "Hidup seperti itu adalah impianku. Gaya hidup atau pakaian mewah ini, aku selalu melihatnya dalam mimpi. Tapi begitu kenyataan terbuka, semua impianku." Katakan padaku apa yang harus lakukan?" Daniel mulai berkata, "Kamu harus berjanji kepadaku bahwa apapun yang aku katakan padamu akan tetap menjadi rahasia di antara kita berdua. Kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang semua ini." Syahzin telah meletakkan tangannya di atas tangan Daniel. Daniel pun berkata, "Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang juga harus kehilangan sesuatu. Jika hati nuranimu mencelamu, jika hatimu tidak setuju untuk melakukan semua ini, maka pikirkanlah bahwa kamu sedang mendapatkan tujuan yang begitu megah untuk impianmu. Tetapi begitu kenyataan terbuka, semua impianku hancur. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan." Daniel mulai berkata,
Kamu harus berjanji kepadaku bahwa apapun yang aku katakan padamu akan tetap menjadi rahasia di antara kita berdua. Kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang semua ini. Shahzin telah meletakkan tangannya di atas tangan Daniel. Daniel mulai berkata, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang juga harus kehilangan sesuatu. Jika hati nuranimu mencelamu, jika hatimu tidak setuju untuk melakukan semua ini, maka pikirkanlah bahwa kamu sedang mendapatkan tujuan yang begitu megah untuk impianmu. Dan hari ini atau esok, kamu pasti akan terlepas dari semua ini setelah tujuanmu tercapai. Dan jika kamu sudah menjadi orang yang mampu, maka tinggalkanlah semua ini. Kemudian mintalah tolong dan pertobatan kepada Allah. Tinggalkan semua dosamu dan mintalah pengampunan atas kesalahanmu. Lihatlah semuanya akan baik-baik saja. Daniel perlahan-lahan menjelaskan kepada Shahzin. Ia sedang menuangkan racun ke dalam pikirannya. Awalnya Shahzin menolak mentah-mentah. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Namun sekarang Daniel telah menjadikannya orang kepercayaannya dan sekarang ia tidak bisa mundur dari tujuannya dengan cara apapun. Lagi pula di masa itu Daniel membutuhkan anak baru. Seorang teman yang bisa menjadi orang kepercayaan sekaligus pembantunya. Siapa lagi yang bisa terbukti menjadi pembantu bagi Daniel lebih dari Shahzin? Shahzin agak lugu dan juga bodoh. Ia bisa dengan mudah terjerat dalam kata-kata Daniel dan menari mengikuti perintahnya. Daniel entah bagaimana telah meyakinkan Shahzin. Kemudian ia membawanya ke sebuah toko besar. Dalam pekerjaan ini, pertama-tama kamu harus memperhatikan penampilanmu. Kamu harus memakai pakaian yang bagus. Kamu harus menyiapkan parfum yang harum. Ketika ada beberapa keping uang di saku, lihatlah bagaimana tujuan kita akan tercapai. Daniel memberinya setelan jas, sepatu, dan barang-barang keperluan lainnya dari kantongnya sendiri. Shahzin menjadi sangat berterima kasih kepadanya. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untukku, Daniel. Ini seharusnya bisa berguna untuk kebutuhanmu sendiri. Dengan wajah apa aku harus berterima kasih padamu? Daniel memeluknya sambil tertawa. Oh kawan, semua ini terjadi dalam persahabatan demi seorang teman. Masakan aku tidak bisa melakukan sebanyak ini? Sekarang ikutlah denganku dan lakukan seperti yang kukatakan. Ia membawanya ke sebuah salon. Rambutnya dipotong dengan rapi dan kemudian ketika tukang cukur mulai mencukur janggutnya, jantung Shahzin berdebar kencang sejenak. Daniel, ayah sangat menyukai janggut. Beliau bilang, biarkan janggut tumbuh penuh di wajahku. Jangan mencukurnya. Janggut sangat cocok untukku. Aku tidak akan mencukurnya. Tetapi Daniel tidak mendengarkannya dan mulai memberi perintah kepada pemuda salon itu untuk mencukurnya. Hati Shahzin tidak setuju. Ayah akan sangat marah. Beliau akan memarahiku habis-habisan. Oh, buat saja alasan apapun kepada ayahmu. Dan apa perlunya? Kamu pergi ke hadapan ayahmu sekarang? Beliau tidak akan melihatmu seperti ini dan tidak akan marah. Tetapi jika beliau marah, buatlah alasan bahwa kamu alergi atau luka di janggut. Banyak alasan. Seseorang hanya perlu tahu cara berbohong. Ketika Shahzin melihat dirinya di cermin, ia sangat menyukai dirinya sendiri. Lihat sekarang kamu tampak seperti seorang pangeran. Sekarang ikutlah denganku. Lakukan apa yang kukatakan, kata Daniel kepada Shahzin. Daniel mendudukannya di atas motornya lalu berhenti di depan sebuah bungalow yang sangat indah. Ada pelayan di bungalow itu yang bergerak ke sana kemari melakukan pekerjaan mereka. Mereka menatap sekilas ke arah Shahzin dan Daniel. Daniel sering datang ke sini. Orang-orang itu sudah mengenal Daniel dengan baik. Karena itu mereka tidak banyak bertanya dan tetap sibuk dengan pekerjaan mereka. Daniel membawanya masuk ke sebuah ruangan. Setelah beberapa saat, seorang wanita yang sangat tua dan gemuk datang ke sana. Wanita itu menatap Shahzin dan Daniel dengan tatapan seolah-olah akan mengunyah mereka mentah-mentah. Seperti seorang tukang jagal melihat hewannya sebelum disembelih. Melihat Shahzin, senyum yang sangat menawan muncul di bibirnya. Siapa ini? Ia pergi dan duduk di dekat Daniel dengan akrab. Sambil meletakkan tangannya di bahu Daniel,
Ia mulai bertanya tentang Syahzin. Danial memperkenalkan Syahzin. Syahzin merasa sangat malu melihat wanita itu. Dari jenis pakaian yang dipakainya dan cara gerak-geriknya, bagi pemuda seperti Syahzin, bahkan untuk mengangkat mata pun menjadi sulit. Dan kemudian atas perintah Danial, ia melakukan semua hal yang tetap menjadi beban bagi hati nuraninya selama berhari-hari. Ia merasa malu bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa malu di depan Danial. Ia merasa seolah-olah dirinya telah menjadi hina di seluruh dunia. Namun ketika Danial memberinya amplop yang berat, keserakahan muncul di hatinya dan binar aneh muncul di matanya. Kini semua ini menjadi urusan sehari-hari baginya. Kesadaran akan dosa telah meninggalkan hatinya. Ia mulai pergi ke berbagai tempat bersama Danial. Ia mulai melihat dunia baru. Terkadang pikiran muncul di hatinya bahwa ia telah menipu ayahnya. Ia telah berbohong kepada mereka. Untuk membuat mereka bahagia, ia juga mulai mengikuti pendidikan agama bersamaan dengan kuliah. Namun, pendidikan itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kapanpun ia pergi ke desa, ia merasa sangat marah melihat Imam Sahib. "Hei, nak, kenapa kamu mencukur janggut ini? Kamu melakukan kesalahan besar. Tahukah kamu berapa banyak cerita yang dibuat oleh orang-orang desa? Aku merasa sangat malu. Betapa janggut itu cocok dengan wajahmu. Dan sekarang kamu membuat wajah seperti orang Inggris." Syahzin duduk di kaki ayahnya. "Ayah, aku tidak bersalah dalam semua ini. Percayalah, aku sendiri rindu melihat wajahku. Aku terkena alergi. Aku harus mencukur hanya atas saran dokter. Begitu sembuh, aku akan memelihara janggut lagi." Imam Sahib mempercayai kata-katanya dan hanya bisa menghela napas panjang. Ketika anak-anak beranjak dewasa, orang tua pun berpikir sebelum berbicara. Begitulah rutinitas Imam Sahib. Ia pergi ke masjid dengan bantuan kruk dan menghabiskan sebagian besar waktunya di masjid. Sekarang Syahzin mulai memberikan uang kepada ibunya di rumah. Karena itu, biaya rumah tangga mulai berjalan dengan sangat baik. Sekarang ia telah mengambil segala sesuatu yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan juga memperbaiki kondisi rumah. Penduduk desa terkejut melihatnya. "Oh, Imam Sahib, putra Anda telah mengalami banyak kemajuan. Lagi pula, dari mana datangnya begitu banyak uang?" Ketika Imam Sahib menanyai Syahzin, ia mulai berkata, "Ayah, setelah selesai dari madrasah, aku pergi ke sebuah kantor untuk bekerja. Aku punya gaji yang cukup bagus. Aku tidak punya pengeluaran pribadi. Aku menyimpan uang itu dan kemudian menghabiskannya untuk kalian dan untuk rumah. Lagi pula aku mencari nafkah hanya untuk kalian." Imam Sahib merasa sangat gembira. "Semoga Allah selalu menjagamu bahagia. Nak, panjang umur. Teruslah berbakti kepada orang tuamu seperti ini. Kamu telah menyejukkan hatiku. Nak, aku selalu khawatir apakah putraku akan mengikuti jejakku atau tidak. Apa yang akan dia lakukan setelah aku tiada? Tetapi kamu telah mengakhiri semua kekhawatiranku. Hari ini aku sangat bahagia denganmu." Mendengar semua ini, Syahzin menjadi sangat malu. Ia mulai memalingkan pandangan dari ayahnya. Studi kuliahnya juga hampir berakhir dan ijazah madrasah pun hampir jatuh ke tangannya. Ia sempat berpikir bahwa ia akan tinggal di kota dan bekerja serta selalu menikmati hidup. Namun mendengar kabar kesehatan orang tuanya yang memburuk, ia pun pulang ke desa. Ketika ia kembali ke rumah, Imam Sahib menghentikannya. "Nak, sekarang kami membutuhkanmu. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Kami berdua sudah tidak berdaya, tua, dan lemah. Dan di tempatku, kau sendiri yang harus menangani posisi keimaman sekarang. Nak, jangan menolakku sekarang. Sekarang kau pulanglah ke desa selamanya." "Apa yang ada di kota?" Mendengar suara ayahnya, ia menjadi sangat khawatir. "Ayah, tinggalku di kota sangat penting saat ini. Ada sedikit waktu tersisa dalam pendidikanku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan kembali selamanya." Ia telah membuat alasan kepada Imam Sahib. Ia kembali lagi ke kota. Namun setelah beberapa bulan, ia harus kembali ke desa selamanya.
Hari saat ia sedang mengemasi barang-barangnya, Dani lebih sedih darinya. Sekarang kau akan pergi. Lalu bagaimana aku akan hidup sendiri? Adele, dunia akan sangat sedih tanpamu. Buatlah alasan apa saja kepada orang tuamu. Tidak, kawan. Sekarang aku tidak bisa membuat alasan lagi. Sekarang aku harus mengurus masjid di desa dan juga harus melayani ibu dan ayah. Kawan, sekarang kau telah menghasilkan begitu banyak uang sehingga kau bahkan bisa mempekerjakan pelayan untuk ibu dan ayahmu. Kau juga bisa membayar seorang imam dengan uang. Tapi lalu apa perlunya kau sendiri tinggal di sana? Kau menghabiskan kehidupan yang penuh kemewahan, kenyamanan, kedamaian, dan kehidupan yang begitu baik di sini. Atas desakan Daniel, ia sekali lagi jatuh dalam pemikiran kehidupan yang ia jalani di kota ini. Jenis kehidupan yang telah membuatnya terbiasa. Sekarang tinggal jauh dari itu. Tidak mungkin baginya. Di suatu tempat di hati, sebuah tusukan juga muncul bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Jika orang tuanya mengetahui bunga, apa yang sedang ia kembangkan, maka kepala mereka akan tertunduk malu. Daniel, aku pasti akan kembali. Aku berjanji padamu dan aku juga akan bicara dengan ayah. Aku telah memutuskan bahwa aku akan tinggal di kota dan juga di desa. Dan kemudian ia mengatakan hal yang sama kepada ayahnya bahwa ia akan tinggal di kota selama 1 minggu dalam sebulan dan di desa untuk minggu-minggu sisanya. Ketika ia di kota, Imam Sahib sendiri yang akan memimpin 2 orang-orang selama 1 minggu itu. Ayahnya setuju dengan hal ini. Melihatmu di depan mataku, aku menjadi muda kembali. Diet yang baik dan perawatan medis yang baik. Pengobatan itu telah membuat mereka berdua sehat. Untuk urusan rumah tangga, Syahzin telah mempekerjakan seorang pelayan wanita dan ada juga seorang pelayan laki-laki yang melakukan semua pekerjaan luar. Syahzin terbiasa sibuk dengan studinya dan ponselnya. Dan ketika waktu salat tiba, ia juga memimpin salat di masjid dan mengajarkan hal-hal baik tentang agama kepada orang-orang. Imam Sahib sangat senang bahwa ia memiliki putra yang begitu mulia yang membawa agama dan dunia secara berdampingan. Ada banjir uang di rumah itu. Penduduk desa menekan jari di mulut mereka melihat putra imam itu telah membuat begitu banyak kemajuan. Bahkan sebagai putra orang miskin, ia telah menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu yang singkat. Hari saat Syahzin membawa mobil baru ke rumah, hari itu begitu banyak orang desa datang ke rumahnya. Mereka menekan jari di mulut melihat mobil itu. Dari mana Syahzin mendapatkan mobil sebesar itu? Dari mana uang sebanyak itu berasal? Kemudian Syahzin berbohong bahwa ia memiliki pekerjaan di kota. Sehubungan dengan pekerjaan itu, ia harus tinggal di kota selama 1 minggu. Dan minggu saat ia tinggal di kota adalah hari-hari terindah dalam hidupnya. Setelah tinggal di desa selama 3 minggu sisanya, ia terus merindukan kota saja. Namun kali ini kesehatan ibunya memburuk. Oleh karena itu, ia tidak bisa pergi ke kota selama 2 bulan. Lambat laun ketika ia tetap jauh dari kehidupan kota dan kejahatan-kejahatan ini, rasa penyesalan mulai muncul di hatinya. Ia berpikir bahwa apapun yang telah ia lakukan adalah salah. Sekarang ia harus meninggalkan semua ini. Ia harus memulai hidup baru dengan menikahi gadis yang mulia dan sopan. Ia telah menghasilkan begitu banyak uang sehingga sekarang sudah cukup untuk kebutuhannya. Namun ia hanya bisa tetap teguh pada keputusannya ini selama beberapa hari saja. Setan kembali membujuknya. Sekarang sang ibu juga sambil bangun dan duduk mulai berbicara tentang pernikahannya. Sekarang berkat rahmat Tuhan kau berpenghasilan. Kau makan dengan baik. Kau juga telah membangun rumah yang bagus. Sekarang tunggu apa lagi? Nama gadis Manaun yang kusebut, keluarganya tidak akan menolakmu. Kau memiliki reputasi yang baik di seluruh desa. Mendengar ini, ia menjadi malu. Jika penduduk desa tahu apa yang ia lakukan di kota, maka perlakuan apa yang akan orang-orang ini berikan padanya? Lambat laun, ia ingin mengeluarkan dirinya dari lingkungan ini. Namun, ia gagal dalam setiap upaya. Dan kemudian suatu hari ibu memberitahu bahwa aku telah menetapkan hubunganmu dengan putri imam dari desa lain. Dia adalah gadis yang sangat mulia dan teratur. Dia mengerjakan salat tahajud.
Namanya adalah Tanya. Lihatlah, dia akan membawa musim semi ke dalam hidupmu. Syahzin bergumam pelan dan kemudian menjadi tenang. Oke, itu bagus. Ketika pernikahan terjadi, aku akan mundur dari semua pekerjaan ini. Ada kemungkinan aku bisa terbebas dari kebiasaan ini. Memikirkan semua ini, ia memberikan kabar pernikahannya kepada Daniel dan juga memberitahunya tentang keputusannya. Perilaku Daniel sesuai dengan dugaannya. Ia memarahinya bahwa ia kehilangan kesempatan besar. Sebenarnya Daniel telah memberitahunya tentang mangsa baru. Itu adalah mangsa yang sangat kaya. Jika Syahzin telah menjebaknya dalam jaringnya, keduanya akan menjadi kaya raya. Daniel sendiri tidak mampu mendapatkan mangsa itu meskipun ia menginginkannya. Karena ia tidak setampan, Syahzin juga tidak memiliki keanggun maskulin sepertinya. Syahzin seorang pemuda jangkung dan tegap. Yang melihatnya orang akan mengira dia adalah dewa. Daniel tampak seperti pembawa air di depannya. Oleh karena itu, ia ingin Syahzin mendengarkannya sekali lagi. Syahzin setuju. Oke, Daniel. Tapi ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Sekarang aku tidak akan datang ke kota lagi untuk pekerjaan ini. Persahabatanku denganmu akan selalu utuh. Kau sendirilah yang mengubah hidupku. Kebahagiaan dan hanya kebahagiaan yang datang dalam hidupku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bagaimana aku bisa memutuskan persahabatan denganmu? Di sini bertindak atas kata-kata Daniel. Syahzin pergi ke kota. Di sisi lain, Tanya juga mengetahui tentang hubungannya bahwa 1 bulan lagi adalah pernikahannya dengan Syahzin. Dia adalah gadis yang sangat mulia dan teratur. Sampai saat ini tidak ada non-mahram yang pernah melihatnya. Bahkan angin pun tidak pernah lewat menyentuhnya. Gadis yang hidup terkurung dalam 7 cadar itu menjadi bahagia. Mendengar tentang pernikahannya sekarang, dia juga memiliki ekspektasi yang sangat baik tentang pasangan hidupnya. Ada banyak mimpi di matanya yang telah dia lihat mengenai waktu yang akan datang dan dia sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan interpretasi yang baik untuk semua mimpinya. Pada saat ini, pada waktu tahajud, dia sedang meminta doa ini dari Allah. Ya Allah, karuniakanlah aku suami yang mulia, orang yang semulia diriku sendiri. Aku sendiri suci. Sertakan hanya orang yang suci dalam hidupku. Dia tidak tahu bahwa doa itu telah menemukan efek pengabulan. Syahzin yang berada di kota saat ini, tiba-tiba kesehatannya mulai memburuk. Saat itu ia sedang bersama Daniel di apartemennya. Jantungnya mulai berdetak kencang. Seluruh tubuhnya bersimbah keringat. Daniel menjadi khawatir melihat kondisinya. Ia membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, ia juga telah memberitahu anggota keluarga Syahzin bahwa kesehatan Syahzin tiba-tiba memburuk. Alih-alih stabil, kondisi Syahzin semakin buruk dan kemudian para dokter juga menjadi putus asa terhadapnya. Kami tidak tahu mengapa semua ini terjadi padanya. Kami telah memberinya suntikan penenang. Kami juga telah memberikan obat-obatan. Kami telah melakukan apa yang kami bisa. Sekarang jika Anda mau, Anda bisa membawanya pulang dari rumah sakit. Syahzin juga mulai berkata, bawalah aku pulang. Aku akan baik-baik saja setelah pulang ke rumah. Kesehatanku akan stabil melihat ibu dan ayah. Entah mengapa tiba-tiba jantungku berdetak kencang. Daniel datang ke rumah bersamanya. Hari berikutnya adalah hari pernikahan Syahzin dan sekarang mendengar tentang kesehatannya yang buruk. Orang tuanya menjadi khawatir. Mata mereka terpaku pada pintu saja. Kemudian ketika Syahzin datang di depan mereka secara spontan memeluknya. Tiba-tiba kesehatan Syahzin menjadi lebih buruk. Ia mulai muntah darah dan sekarang air keluar dari tubuhnya seolah-olah seseorang menuangkan air padanya dari gelas. Daniel menjadi sangat khawatir melihatnya. Ia mendekatinya. Syahzin, apa yang terjadi padamu? Kendalikan dirimu. Lihat betapa khawatirnya orang tuamu juga. Kendalikan dirimu. Namun semua ini tidak berada dalam kendali Syahzin. Tiba-tiba ia mengalami muntah yang kuat dan kemudian jiwanya meninggalkan tubuhnya. Teriakan dan tangisan pecah di mana-mana. Syahzin yang untuknya rumah itu dihias. Dalam kegembiraan pernikahannya,
Kerabat diundang ke rumah. Sekarang rumah itu berubah menjadi duka dari kegembiraan. Melihat temannya pergi ke mulut kematian di depan matanya sendiri adalah kejutan yang sangat besar bagi Daniel. Ia tidak mampu pulih dari kesedihan ini. Sementara orang tua Syahzin juga telah lelah menangis. Semua orang berduka atas kematian muda ini. Kematian Syahzin terjadi di sore hari ini. Pengumuman syad jenazah Syahzin dibuat besok pagi. Seluruh malam itu berlalu dengan sangat berat bagi semua orang. Semua sedang melewati keadaan duka yang sangat besar. Melihat kondisi orang tua Syahzin, semua orang merasa kasihan pada mereka. Orang-orang Malang, mereka harus melihat kesedihan kematian putra yang masih muda. Di usia ini, Daniel yang sendiri tanpa orang tua di dunia ini, sekarang melihat orang tua Syahzin, ia berpikir bahwa ia akan selalu melayani mereka dan tidak akan pernah membiarkan mereka merasakan kekurangan seorang putra. Ia juga memikirkan hal lain. Kematian Syahzin telah memberinya kejutan mental yang sangat besar. Tiba pula waktu untuk salat jenazah Syahzin. Dan kemudian ketika mereka membawanya menuju pemakaman, tiba-tiba badai kuat datang. Badai itu begitu kuat sehingga orang-orang seolah mulai terbang ke satu sisi. Penglihatan menjadi mustahil karena debu di mata semua orang. Semua orang menutup mata mereka dan kemudian intensitas badai itu begitu kuat sehingga mayat itu jatuh jauh sekali dan orang-orang yang mengangkatnya juga jatuh ke tanah. Semua orang terkejut dan khawatir bahwa cuaca tadinya baik-baik saja. Bagaimana badai yang begitu hebat dan hujan yang begitu deras datang tiba-tiba? Imam Sahib mulai berkata, "Anak-anak muda, kuatkan hati. Saat ini cuaca sangat buruk. Mari kita serahkan jenazah ini ke liang lahat. Seseorang tidak boleh menunda dalam salat jenazah. Tidak baik membuat jenazah menunggu liang lahat." Orang-orang itu mengangkat jenazah dan bergerak menuju makam lagi. Lalu sekali lagi badai kuat datang. Dan kali ini intensitas badai bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mayat itu sekarang jatuh di jarak yang lebih jauh lagi. Dan sekarang bahkan hujan es mulai jatuh dari langit. Batu esu menghantam orang-orang yang mengangkat jenazah tersebut. Kepala dan anggota tubuh mereka terluka. Imam Sahib melihat seluruh pemandangan ini dengan heran. Dan sekali lagi ketika cuaca mereda, ia kembali memberi perintah untuk mengangkat jenazah dan bergerak maju. Namun sekarang tidak ada pemuda yang siap menyentuh mayat itu. Sekali lagi Daniel mendekati mayat itu dan melihatnya. Sisa pemuda desa juga bergerak maju untuk mengangkat jenazah tersebut. Namun sekali lagi badai dan hujan es dari langit dimulai. Semua ini bukan suatu kebetulan. Sekarang ketika terlihat lebih banyak intensitas dalam cuaca daripada sebelumnya, Imam Sahib mulai berkata, "Pastilah jenazah ini telah melakukan dosa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukuman atas jenazah ini dari sisi Allah." Imam Sahib, dosa apa yang dilakukan putram sehingga ia harus menghadapi semua ini? Pada saat itu, ayah Syahzin tidak memiliki cukup keberanian untuk memimpin salat jenazahnya. Oleh karena itu, Imam Sahib dari desa lain dipanggil agar ia bisa menguburkan Syahzin setelah memimpin salat jenazah. Dan sekarang mendengar pertanyaan Imam Sahib tersebut, kondisi ayah Syahzin menjadi lebih buruk. "Oh, putraku sangat mulia, sangat sederhana. Ia tidak melakukan dosa apapun. Anda salah paham. Jangan bicara seperti ini tentang putraku sekarang." Mereka semua terlibat dalam perdebatan di antara mereka sendiri. Poin Imam Sahib adalah bahwa sampai hari ini ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Berapa banyak jenazah yang ia kuburkan dengan tangannya sendiri? Berapa banyak salat jenazah yang ia pimpin? Namun sampai hari ini hal seperti itu tidak pernah terlihat. Pasti orang ini telah melakukan suatu dosa. Pasti telah melakukan suatu pekerjaan yang membuatnya mendapatkan hukuman yang begitu besar. Daniel yang sedang mengalami trauma besar melihat semua ini. Ia mulai menangis dengan meratap keras. Ia mulai mengingat waktunya. Jika besok kematiannya juga terjadi dan ia pergi ke mulut kematian dalam keadaan terlibat dalam dosa ini, lalu apa yang akan terjadi? Apakah ia juga akan mendapatkan siksaan yang begitu banyak setelah mati? Dan jika Allah tidak memaafkanku, jika Allah tidak memberiku perlindungan, maka apa yang akan terjadi? Kemana aku akan pergi?
Semua orang terlibat dalam perdebatan. Ketika Daniel mulai berbicara dengan keras, "Aku tahu mengapa ini terjadi. Temanku terlibat dalam dosa yang sangat besar. Kami orang-orang terlibat dalam dosa besar. Kami melakukan banyak kesalahan dan kali ini kami bahkan tidak merasa malu." Sekarang semua orang mulai menatap Daniel dengan terkejut. Imam Sahib mulai berkata, "Apa yang kau katakan, Nak? Dosa macam apa yang kalian lakukan? Beritahu kami juga agar semua pemuda bisa mengambil pelajaran mendengarnya dan mencoba menghindari dosa ini." Daniel mulai berkata, "Aku dan temanku biasa melakukan perbuatan salah dengan wanita-wanita yang lebih tua dan biasa mengambil uang karena memberi mereka waktu. Pekerjaan ini pertama kali dimulai olehku dan aku sendirilah yang menjerumuskan Syahzin ke dalam pekerjaan ini. Ia tidak siap untuk pekerjaan ini. Tapi aku katakan padanya bahwa ada banyak keuntungan dalam pekerjaan ini. Dan dengan demikian, kami biasa menjebak wanita kaya dan biasa mengumpulkan uang dengan mempermainkan mereka. Kami berdua tenggelam dalam lumpur dosa dan lupa bahwa Allah mengetahui setiap gerakan kami. Dan jika Dia memberi kami hukuman atas dosa-dosa kami, maka apa yang akan terjadi? Semua orang mulai memohon tobat. Mereka mulai menutup telinga dengan tangan. Ayah Syahzin seolah pingsan di tanah. Ia bahkan tidak percaya bahwa putranya yang sangat ia banggakan terlibat dalam dosa sebesar itu. Dan bahwa penghasilan haramnya yang ia gunakan dengan bangga itu ternyata haram bagi mereka. Ya Allah, ampuni aku. Aku tetap menjadi pelaku dosa besar dalam ketidaktahuan. Aku terus memakan penghasilan haram. Ya Allah, ampuni aku. Ia meminta ampun kepada Allah sambil menangis. Imam Sahib mulai berkata, "Sekarang kesulitannya adalah apakah kita bisa menguburkan pemuda ini di pemakaman ini? Makamnya harus digali di luar pemakaman saja. Serahkan dia ke liang lahat sesegera mungkin. Allah yang tahu dan kondisi orang ini yang tahu. Tidak ada seorang pun sekarang yang siap menyentuh Syahzin." Daniel sendiri yang menggali makamnya dan kemudian menguburkannya sendirian di dalam tanah. Dan kemudian sambil menangis semua orang pulang ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah, Daniel bersujud di kaki orang tua Syahzin. "Maafkan, akulah yang menjerumuskan putra kalian ke jalan yang salah. Allah juga mengampuni hamba-hambanya, memaafkan kesalahan mereka. Kalian maafkan ekau, sekarang aku akan tetap menjadi putra kalian, akan berbakti kepada kalian. Aku akan melakukan apa yang kalian katakan, aku akan meninggalkan semua perbuatan salah." Dan dengan demikian, Daniel mulai tinggal bersama orang tua Syahzin. Sekarang ia mulai menghidupi dirinya sendiri dan orang tua Syahzin dengan melakukan kerja keras. Ia telah meninggalkan semua dosa, telah juga memohon tobat dari semua dosa. Setiap hari ia pergi ke makam temannya dan membacakan Fatihah untuknya. Kemudian Imam Sahib juga menikahkan tanya dengan Daniel. Doa tanya ini dikabulkan bahwa dia mendapatkan pria yang mulia. Karena Daniel telah memohon tobat dari semua dosanya dan mulai mencari nafkah yang halal. Dan pastinya Allah menerima mereka yang mencari tobat yang tulus dan menghadiahi mereka dengan anugerah. Bagi Daniel, wanita mulia seperti Tanya tidak kurang dari sebuah anugerah. Oleh karena itu, kawan-kawan, kita semua harus terus memohon tobat, terus meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Dan jika kawan-kawan sekalian telah mendapatkan pelajaran dari kejadian ini, maka kalian yang pertama kali harus membagikannya di antara keluarga, teman, kerabat kalian karena mereka juga akan mendapatkan pelajaran. Dan dengan berlangganan saluran saya, pastikan untuk menuliskan astagfirullah di kotak komentar. Terima kasih.